Ini pertemuan yang kedua apa yang pertama ya? Untuk Sito. Yang pertama Dengan Pak Sodik yang pertama, Pak. Oh, yang pertama. Ini sampai processing ya. Kemarin apa yang terakhir? kemarin pewarnaan sitologi, Pak. Ini preparat jaringan. Beberapa jaringan. Nah. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Udah ya. Oke, kita bahas sedikit aja untuk hari ini. Mungkin yang minggu depan yang agak banyak. Karena nanti jam 4 lebih hanya ya. Ada kelas satunya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti kita sampai di pemrosesan jaringan. Jadi kemarin sudah lihat kayak jaringan epitel, kemudian jaringan otot, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kemarin pengecatan papan Nicola berarti sudah ya? Kalau yang materi sebelumnya itu cuma dikasih PPT aja, Pak. Oh, cuma dikasih PPT, nggak ada kelas ya? Nggak ada sama Pak Tulus. Sama Bu Fitri ada tapi. Oke, kita astagfirullahaladzim. Bun, anaknya. Oke, maaf ya. Oke, berarti kita sampai ke processing jaringan. Jadi untuk membuat preparat kayak yang kemarin dilihatkan Bu Fitri, itu harus melalui processing jaringan. Sekarang saya jelaskan dulu processing jaringan dari dasar ya. Besok macam-macam larutannya, kemudian tipsnya yang processing jaringan yang bagus tuh gimana. Pemrosesan yang bagus. Ini dasar dulu. Jadi processing jaringan kita bisa manual, bisa pakai otomatis ya. Bisa pakai otomatis. Alatnya namanya tissue processing ya. Tissue processing. Jadi processing jaringan sebenarnya dimulai dari fiksasi ya. Difiksasi kemudian di sini nanti di alat otomatis itu nanti ada proses dehidrasi, clearing, sama infiltrasi. Setelah sampai infiltrasi nanti masuklah ke embedding, kemudian embedding atau blocking, kemudian pemotongan ya. Pemotongan kemudian kita nanti setelah pemotongan pembuatan preparatnya ditempelkan di objek glass ya, kemudian kita cat. Ya, nanti yang saya bahas catnya yang rutin ya, yang pakai HE.
Ini kemarin sudah dikasih PPT yang Pak Manikolo sama Pak Tulus ya. Mungkin beliaunya sibuk. Ya mungkin nanti saya dikit-dikit bahas yang pengecatan untuk sitologi ya. Kalau enggak dijelaskan mungkin agak susah. Oke, saya mulai dari benar. Nah, ini aja. Oke, jadi langkah pertama kita kalau mau buat preparat jaringan seperti yang kemarin dilihatkan Bu Fitri mungkin ya. Kalau online mungkin cuma sama Bu Fitri pakai OptiPlab mungkin atau kita dapat jaringan habis dari uji hewan uji. Jadi hewan uji bisa, kemudian kalau di rumah sakit ya otomatis dari sampel manusia. Jadi misalnya kayak potongan jaringan daging, kemudian mungkin potongan dari organ tertentu ya yang ingin kita identifikasi apakah mungkin ada sel kanker mungkin bisa ya dan lain sebagainya. Itu pertama dimasukkan dulu jaringannya di fiksasi ya. Tujuannya fiksasi ini itu agar jaringannya seperti aslinya ya, tidak rusak, agar tidak rusak dan sel-sel yang di dalam itu tidak akan apa ya, terjadi lisis ya atau rusak. Maaf, Bapak, PPT-nya tidak jalan di kami, Pak. Oh, di Masih di jalan. slide pertama. Nah, itu makanya kemarin juga gitu. Benar ya. Bentar. Kalau ini jalan enggak? Ganti enggak? Jalan, Bapak. Jalan ya. Jalan ya. Oke. Ini fiksasi. Ya ini udah gambarnya. Jadi tujuannya tadi belum ada di slide sih. Nanti ada di slide mungkin yang slide keberapa enggak tahu. Atau mungkin yang slide minggu depan. Kemudian kalau organnya, kalau enggak daging itu, ya daging atau potongan kulit atau dan sebagainya. Kalau potongannya itu kayak tulang, kemudian atau gigi, ya itu harus melewati yang namanya dekalsifikasi. Ya bahasa Inggrisnya dekalsification. Dekalsifikasi ini tujuannya untuk melunakkan tulang atau gigi. Ya, jadi kalau enggak dilunakkan nanti kalau dipotong susah. Kalau enggak dilunakkan dipotongnya susah nanti. Kemudian setelah difiksasi, itu nanti ada pemotongan. Jadi fiksasi mungkin belum dipotong kecil-kecil ya. Belum dipotong kecil-kecil, jadi yang motong itu biasanya kalau di lab PA itu dokter spesialis. Jadi yang mau dipotong atau yang mau diidentifikasi yang sebelah mana. Jadi kalau misalnya payudara gitu ya, kanker payudara diambil payudaranya. Nah, yang dipotong yang diprosesing enggak semua. Jadi dicari ya kira-kira di mana ini. Ya, ini biasanya dokter PA. Kita hanya kalau analis mendampingi saja. Jadi setelah dipotong kemudian dimasukkan ke larutan lagi ya. Masukkan ke larutan lagi. Kalau langsung diprosesing berarti kita masukkan di kaset ya. Kalau dipotong kecil ukurannya kurang lebih 4 mili ya, milimeter kita enclosing. Jadi dimasukkan kaset kemudian dimasukkan kaset kemudian ditutup kasetnya ini dikasih label ya. Dikasih label, kalau manual berarti kita manual masukkan di botol. Kalau di rumah sakit itu sudah otomatis ya. Jadi kita pakai tisu processing, kita masukkan, tinggal besoknya kita proses. Jadi biasanya kalau processing jaringan dari dehidrasi, clearing sampai infiltrasi itu biasanya hampir 24 jam ya, hampir 24 jam. Jadi kalau kalian praktek di laboratorium sebenarnya itu
nanti melakukan yang namanya processing. Tapi karena nggak di laboratorium, jadi mungkin besok kalian langsung masuk ke pemotongan. Ya. Oke, kita next. Nah, ini ya, kalau nggak dilakukan fiksasi, ya, jadi akan terjadi kerusakan. Ya, terjadi kerusakan, kemudian waktunya juga harus optimal, minimal 24 jam biasanya. Kemudian yang fiksasi itu macam-macam, ya, tergantung dari yang kita pakai atau mungkin tergantung dari jaringannya juga. Yang biasanya kita pakai untuk jaringan ada formalin buffer, ya, PBS. Biasanya disingkat dengan formalin buffer netral ini kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kalau tulang, ya, tulang dan sampel sejenisnya itu diklasifikasi, ya, sebelum diproses. Ini prosesin ini untuk menghilangkan mineral, jadi dia akan lunak, ya, jadi bisa dipotong nanti di mikrotomnya. Next, nah ini pemotongannya, jadi biasanya tidak melebihi 4 mili, ya, tidak melebihi 4 mili. Ketebalannya kurang lebih 3 kali 4 mungkin, 3 kali 4 mili. Kemudian dimasukkan di kaset histologi ini. Kita lihat di laboratorium ada. Ya. Jadi kalau misalnya spesimennya halus, ya, yang proses kasetnya yang agak kecil. Kalau yang besar, ya ada kaset yang agak besar. Tergantung dari kita membuat jaringannya ukuran berapa. Tapi biasanya 4 mili biasanya. Ya. Kemudian berikutnya, ini contoh kasetnya. Ini hanya beda warna aja, nggak ada aturan khusus untuk warna-warna ini, ya. Jadi sama aja, nggak seperti tabung vakum, ya, tabung vakum di hematologi. Kalau warnanya beda, pasti samplingnya beda. Ya. Jadi kasetnya harus berlubang karena kita akan memasukkan cairan, ya, memasukkan cairan. Kemudian jangan lupa di sini, biasanya di sini ada label, ya, labelnya yang kayak kertas minyak biasanya, ya, kecil, kemudian ditulisi angka, biasanya nomor RM pasien mungkin, ya. Kemudian ini proses, nah, fiksatif, ya. Jadi setelah kita masukkan ke proses fiksasi, itu sebelum dehidrasi itu ada proses fiksatif. Biasanya dimasukkan dalam silol, ya, dimasukkan dalam silol. Masukkan dalam silol, kemudian baru proses dehidrasi. Ini kalau otomatis, ya. Ini kalau otomatis. Ini pakai alat gambarnya. Oke. Kita next. Oke. Ini ngadang menghalangi ikannya. Ntar menunya tak. Oke. Oke. Yang pertama dehidran atau dehidrasi, ya. Ini larutan dehidrasinya itu biasanya pakai alkohol atau etanol. Ya, yang kita pakai alkohol etanol bertingkat. Jadi prosesnya biasanya diawali dengan alkohol yang rendah, ya, yang 70, kemudian 80, 95 sampai absolut. Jadi kita menghilangkan air dulu. Proses dehidrasi adalah menghilangkan kandungan air di jaringannya. Etanol yang paling banyak digunakan. Oke. Kemudian untuk
dehidrasi yang paling bagus. Kalau manual ini biasanya kita kocok ya. Jadi misalnya beberapa menit itu dikocok pakai tabung misalnya, tabung kayak kalau dulu pakainya tahu botol UC 1000 itu ya. Tapi ini bukan iklan loh ya. Botol UC itu nanti dibolak-balik ya, biasanya tak suruh bolak-balik. Itu biasanya kalau manual itu sampai dibawa ke kos-kosan ya, sampai bawa pulang sampai ke kelas lab, kelas atau lab yang lain ya, dibawa terus karena enggak boleh terputus ya, harus lanjut terus. Kemudian bisa pakai pemanasan, kemudian waktu dehidrasi ya, yang lama dan lambat memberikan hasil yang kualitas terbaik. Jadi prosedur dehidrasi itu tergantung dari SOP masing-masing laboratorium ya. Mungkin agak beda-beda proses dehidrasinya. Kemudian kalau terjadi penyusutan mungkin bila dilakukan pada suhu kamar dengan alkohol konsentrasi yang sedang menyebabkan sedikit penyusutan jaringan. Jadi jaringan yang melalui proses dehidrasi mungkin juga terjadi penyusutan, jadi kayak mengecil gitu ya. Nanti setiap processing itu nanti biasanya mengakibatkan proses yang berpengaruh terhadap jaringan nanti ya. Misalnya nanti kalau pemanasan ya, pemanasan otomatis kalau terlalu panas gitu kan, nanti kalau misalnya kayak masak daging itu kan, nah kalau kepanasan nanti jaringannya nanti matang gitu kan, jadi rusak jaringannya gitu. Jadi harus hati-hati ya. Biasanya kita cuma pakai agitasi ya, cuma pakai agitasi, nggak sampai menggunakan panas ya. Kemudian proses clearing ini adalah proses di mana larutan kita yang bisa bersatu dengan parafin. Jadi setelah dehidrasi tadi kan alkohol ya. Alkohol kalau langsung ke parafin itu tidak bisa. Jadi kita masukkan ke jaringan yang bisa larut dalam parafin. Dan clearing ini juga bisa berpengaruh nanti pas pengecatan. Jadi kalau clearingnya bagus, nanti kelihatan jaringannya kelihatan bagus saat dilihat di mikroskop juga. Ya, jadi ini berpengaruh. Jadi dehidrasi dari fiksasi, kemudian fiksatif tadi, kemudian dehidrasi. Kalau dehidrasinya nggak bagus, ini nanti sampai ke pengecatan juga tidak jadi. Ya, jadi proses ini harus diperhatikan dari awal. Dari fiksasi, kemudian fiksatif, dehidrasi, clearing. Ya, clearing ini biasanya pakainya silol atau towel wall. Ya. Ini menjadikan jaringan menjadi transparan. Ini tujuannya adalah nanti saat kita cat bisa terlihat di mikroskop. Ya. Kemudian agen clearing atau larutannya ini bisa larut dalam parafin, ya, bisa larut dalam alkohol juga. Jadi nanti prosesnya bisa kita masukkan dulu dalam silol dan alkohol dulu. Misalnya 50-50 ya, 50-50, 50-50 perbandingannya, dicampurkan di situ, dimasukkan jaringannya, jadi nggak kaget jaringannya ya. Dari alkohol langsung silol gitu, jadi nggak kaget kan gitu. Dari mungkin 75 dari 25 gitu. Dimasukkan, kemudian 50-50 nanti baru 100% silol. Kemudian setelah silol, nanti silol 1, 2, 3 kita masukkan ke parafin. Nah, kemudian ini pakainya ada silin, toluene ya, toluol. Bisa pakai bensin ya. Tapi biasanya yang pakai paling sering itu silin ya atau silol. Kemudian waktunya juga bervariasi. Jangan lupa juga diagitasi ya, dikocok kalau pakai botol, kalau pakai alat sudah yang ngocok ya alat ya. Jadi kita santai aja nungguin sampai selesai gitu. Kalau di rumah sakit ya. Ini contoh agen ya. Ya. Mungkin kalau pakai silol itu sudah termasuk bahaya sebenarnya ya. Ada juga yang
selain pakai silin itu ini bisa penggantinya aja. Tapi untuk di laborat kita masih pakai silin atau silol ya. Kemudian setelah silol tadi atau clearing, kita masuk infiltrasi. Kita masukkan sebuah larutan yang nanti bisa padat di waktu di suhu ruang ya. Kalau parafin kita masuk ke oven biasanya. Kita masuk ke oven, dipanaskan 60 derajat, ya titik didihnya dia si parafin ini. Parafin itu lilin ya. Parafin itu lilin. Jadi parafin ini nanti ada parafin 1, 2, 3. Bisa juga sebelum masuk parafin 100%, parafinnya bisa dicampurkan dulu dengan silol kayak tadi. Ya, misalnya dari 75, 25, kemudian 50, 50, baru 100% parafin. Perhatikan kalau parafin ini nanti kan dipanaskan ya. Nanti kalau terlalu lama, itu bisa jaringannya mengeras. Ya, mengeras bisa juga nanti mengkerut, bisa juga nanti ya. Jadi waktu itu harus diperhatikan. Ya. Dan biasanya kalau pas praktikum itu kalau terlalu lama buka oven, ya biasanya kalau kita manual terlalu lama buka oven, parfinnya dia akan mengeras, ya akan mengeras. Jadi nanti ngambil jaringannya juga susah. Paling susah biasanya kalau kita manual itu pas masuk parafin, ya. Biasanya parafinnya sampai jadi dingin gitu. Jadi pas ngambil jaringannya kena parafinnya. Jadi ngambilnya juga susah. Ya. Kemudian kalau jaringannya besar, berlemak atau padat, proses ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi tergantung dari sampelnya. Jadi kalau bisa kalau sampel yang besar atau yang berlemak itu bedakan ya. Nanti bisa dilabelin misalnya sampel milik kelas apa, kemudian jaringannya nyamannya apa. Biasanya gitu kalau di praktikum ya. Kelas mana, misalnya kelasmu kalau dibagi 4 kelompok ya, kelompok 1 jaringannya misalnya hati gitu ya. Ini hati, kemudian jantung gitu. Jadi kalau misalnya jaringannya padat, tidak ada lemaknya ya jadikan 1 tidak apa-apa. Kalau ada lemaknya ya itu kalau bisa dipisah. Ya, mungkin kalau kemarin bisa lihat yang ada lemaknya itu jaringannya apa ya. Bisa direview lagi kemarin yang sama Bu Fitri. Kemudian minimal penggantian biasanya ada parafin 1, 2, 3. Ya, jadi enggak satu kali, biasanya masuk lagi ke parafin 2 sampai parafin 3. Ya. Oke. Kemudian ini kalau free silane ini ya. Yang free silane tadi sama ini kalau pakai microwave juga ada ya. Waktu pemrosesan lebih cepat hanya oven microwave ini, pakainya microwave. Tapi kita nggak melakukan ini ya. Kalau di laborat kita hanya pakai tisu processing sama yang manual. Ya. Kebetulan kemarin juga habis beli tisu processing ya. Harganya lumayan, dapat Kijang Innova 1 kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah lah punya tisu processing ya, nanti bisa dipraktekkan. Nanti kalau mungkin punya judul yang tentang situ-situ ya bisa processing, bisa pakai tisu processing. Oke, ini contoh prosedur ya processing jaringan. Jadi di sini masukkan dulu ke fosfat buffer formalin. Ini 6 sampai 24 jam. Biasanya kalau kita pakai 24 jam, yang 24 jam, kemudian pemotongan, kemudian dehidrasi. Biasanya kalau pemotongan ini bisa dibersihkan dulu kalau ada darahnya, bisa masuk NaCl fisiologis, kemudian bisa ke fiksatif dulu ya, kemudian baru dehidrasi. Dehidrasi di sini 70 langsung, nggak ada 80. Ini contoh aja, tergantung dari SOP-nya. Kalau di laboratorium kita pakai 70 80 dulu. Ya, 80 90 96
kemudian baru absolut. Ya, absolutnya biasanya 3 kali, ya. 90-nya pun nanti 3 kali. Jadi 15 menit kali 3, 45 menit. Ya, kalau yang kita praktekkan manual ya. 70% ini juga 3 kali. Jadi 15 menit kali 3, 45 menit. Jadi hitung-hitungan ini nanti biasanya sampai dibawa ke perkuliahan yang lain ya, sampai di kelas pun dibawa makanya. Jadi 15 menit diganti, kemudian nanti diganti, jangan sampai terputus ya. Kecuali nanti ada yang bisa overnight, itu nanti bisa didiamkan semalam ya. Tapi kalau pas overnight, ya kalau kita pakai SOP yang ada overnight-nya, mungkin di alkoholnya atau di clearingnya ya. Kemudian clearing ini pakai silol ya, ada 20 menit, 20 menit ya. Silol 1 2 3. Ini sudah 1 2 3 ya. Kalau ini enggak ada 1 2 3 yang 70-nya, 90-nya, yang absolutnya ini malah sampai 4 kali. Ini hanya contoh aja. Kemudian yang infiltrasi juga 3 kali, 30 menit, 30 menit, 45 menit. Yang terakhir adalah embedding. Embedding itu ada dicetak ya. Mungkin nanti saya lihatkan dulu ini jam berapa nih. Kalau masih ada waktu tak lihatin dulu alat-alatnya nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Jam berapa nih? Masih jam 4. Oke, saya buka pertanyaan aja bentar. Sambil tak carikan slide-nya. Ada yang tanya? Ada yang mau tanya enggak? Belum ada. Oke, ini tak kelihatan alatnya ya. Kemarin kalau saya di lab, tak lihatin langsung ini enggak. Saya enggak di lab. Oke. Ini proses embedding ya. Jadi ada cetakannya. Ini kalau kecil seperti ini, kelihatan enggak? Udah kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah ya. Jadi ini yang cetakannya, kemudian kasetnya tadi itu dibuka, ya dibuka, kemudian dimasukkan jaringannya di sini, kemudian ditutup pakai kaset. Jadi nanti parafinnya itu nempel di kaset seperti ini, ya, nempel di kaset. Ini contoh ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya, ini ya, cetakannya ini. Ini yang penting. Mungkin besok tak tambah yang cara-cara yang bagus gimana, impregnasi yang bagus, clearing yang bagus, kemudian macam-macam fiksasi ya. Suhunya berapa, ini macam fiksasi ada banyak yang kita pakai yang ini ya, fosfat fosfat formalin. Yang lain ada formal kalsium, formal salin, zinc formalin ya. Ini enggak pakai buffer. Ya, kemudian mungkin ada yang pernah dengar Buin solution ya. Tergantung SOP-nya mau pakai yang mana dan tergantung dari endingnya mau dicat khusus atau enggak ya. Kemudian ini mengoptimalkan kualitas fiksasi juga ya. Kemudian ini metodenya ada fisik, metode kimia. Ini merendam kalau kita pakai metodenya yang ini ya. Kimia. Ada juga yang perfusi, ini disuntikkan ya. Disuntikkan. Kemudian ada yang fisik. Fisik tadi kayak pemanasan, kemudian pakai microwaving. Atau yang paling sering dipakai di laboratorium PA yang di lab-lab rumah sakit besar itu jadi pakai freeze. Ya, jadi ada proses jaringan yang dibekukan. Jadi lebih cepat. Jadi dilakukannya di dalam ruangan khusus ya yang kayak
kulkas yang pendingin gitu. Pemotongannya juga ada pendinginnya juga ya. Jadi khusus. Ya, mungkin kalau kalian praktikum nanti di lapangan, misalnya kalau cari sendiri ya, kalau bisa cari rumah sakit yang besar, ya yang ada lab PA-nya. Jadi kalian tahu. Kalau cuma di puskesmas ya enggak ada, ya. Apalagi yang rumah sakit, mungkin yang rumah sakit yang baru-baru pun, yang masih kecil gitu, itu enggak ada ya. Kalau di Semarang ya contohnya ya Karyadi, kemudian Tugu, ya rumah sakit Tugu itu ada. Ya, kalau nanti suruh eh nyari sendiri kalau bisa ya kalau di Semarang ya rumah sakit Tugu itu biasanya boleh ya. Tak tahu nanti mungkin ini kan udah enggak coronanya enggak begitu anu kan. Insya Allah nanti boleh lah. Jadi kalau kemarin kakak kelasmu tak tanyain itu banyak yang di puskesmas gitu kan. Jadi enggak ada lab PA-nya. Enggak ada lab PA, enggak ada lab mikro gitu kan. Nanti kasihan kamu. Oke, mungkin itu sedikit aja ya. Untuk parasitnya kemarin ngisi sampai apa ya? Tak tanyain dulu lah untuk parasitnya. Sampai Plasmodium Bapak. 2 Plasmodium vivax sama Plasmodium falciparum. Cuma 2? Iya Pak, yang terus dikasih tugas gitu sama Pak Budinya. Yang malaria sama ovale? Belum Pak. Belum. Harusnya sampai mana? Sampai identifikasi ya. Cara identifikasinya, identifikasi malaria belum ya? Harusnya sampai identifikasi plasmodium malaria sama oval terus review Bapak. Review. Oke. Berarti besok tak tambahi dulu yang malaria sampai ovale ya. Karena nanti mungkin kalau di ujian UKOM mungkin ya, karena nanti kan ujiannya UKOM itu mungkin bisa keluar juga ciri-cirinya. Nanti saya jelaskan sedikit-sedikit aja. Oke, slide yang tadi kita lanjut minggu depan atau besok. Jadwalnya Jumat lagi ya? Iya Iya, Pak, Jumat lagi. Jumat. Oke. Jumat kalau misalnya ganti sore lagi bisa kalau kosong ya. Iya Pak, bisa kalau kosong. Oke. Nanti kalau yang Rabu parasit nunggu info sipen ya. Misalnya kalau bisa Rabu pagi ya tetap sesuai jadwal jam berapa? 1 ya? Iya Pak, jam 1 Pak. Jam 1. Oke. Berarti besok saya berikan yang Val sama Maya dulu. Kemudian kalau ada waktu langsung ke identifikasi keempat malaria ya. Jadi untuk membedakan antara 4 malaria itu tipsnya itu gimana? Itu. Untuk yang situ ada pertanyaan? Jadi intinya prosesnya sebelum kita sampai ke mikrotom ya, sampai belum pemotongan. Untuk pemotongan nanti ada tips-tipsnya juga ya, sudutnya pisau, kemudian harus didinginkan dulu yang parafinnya jaringan itu ya. Biasanya dikompres pakai es atau dimasukkan ke kulkas ya. Kemudian setelah dipotong nanti dimasukkan di water bath potongannya ya. Mungkin tak share sebentar sedikit dulu yang pemotongan. Nah ini, jadi setelah dipotong nanti dimasukkan di water bath, diambil pakai objek glass ya. Kemudian sudutnya ini ada yang benar ya, yang benar ini sudutnya berapa. Kemudian nanti ditempel, setelah dapat ini ditempelkan ya, dikeringkan, kemudian baru nanti kita masuk ke pengecatan HE. Oke, itu bayangannya ya. Jadi kita dapat jaringan, misalnya kalau hewan coba ya
pakai hewan coba biasanya kita pakainya marmut ya. Kalau marmut biasanya pakai marmut, kita bius dulu, kemudian kita bedah. Ya, kita bedah, ambil jaringannya semua. Yang terakhir yang diambil biasanya kalau hewan coba yang terakhir diambil itu adalah jantung. Ya. Jadi jantung itu jangan berhenti dulu sebelum kita mengambil jaringannya semua. Jadi yang kita ambil itu jantung itu masih berdetak ya kalau kita ngambil hewan coba, dan ini harus ada izinnya ya, dan pelakuannya khusus ya. Nggak sembarangan hewan coba ini langsung dibedah, dibius gitu, nggak boleh ya. Ada etikanya ya. Silahkan nanti searching sendiri etika hewan coba ya untuk penelitian misalnya. Jadi yang terakhir misalnya kita mau ngambil ginjal dan lain, kita potong dulu. Ya, kita potong ginjalnya dulu, kita potong ususnya dulu mungkin, kita potong hatinya mungkin ya. Baru yang terakhir kalau mau diambil jantungnya itu kita potong jantungnya. Jadi selama pemotongan tadi hati itu jantung masih hidup ya. Diusahakan jantung itu masih detak. Jadi aliran darah masih terus. Jadi kita inginkan jaringan yang kita lihat nanti itu sama dengan yang waktu dia hidup gitu loh. Itu tujuannya. Kemudian kita masukkan ke fiksasi tadi. Fiksasi tujuannya adalah agar jaringan tidak rusak ya. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan, dehidrasi itu adalah menghilangkan cairan. Kemudian kalau kebalikannya, kalau kita memasukkan jaringan berarti apa? Rehidrasi. Ya, kalau memasukkan air. Kalau kita dehidrasi itu menghilangkan air. Ya, ibaratnya kalau kita kurang minum itu dehidrasi. Kemudian clearing itu ada penjernihan. Kemudian embedding. Sebelum embedding kita infiltrasi, itu memasukkan parafin. Ya. Yang berikutnya embedding, kita cetak di cetaknya ya. Kemudian kita sectioning, kita potong di mikrotomi atau pemotongan sectioning atau grossing ya. Kemudian kita masukkan di water bath ya. Kemudian baru dicat. Oke, selesai. Setelah dicat bisa nanti dilihat seperti yang kemarin, mungkin jaringan epitel, mungkin testis, mungkin jantung ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Kok sepi? Insya Allah cukup, Bapak. Cukup ya. Nanti kalau misalnya di luar kuliah nggak ada pertanyaan, silahkan di Q&A Vickers nanti tak bikinkan ya, nanti malam insya Allah. Oke, tak buatkan absen backupan saya dulu ya.
Oke, silakan absen dulu. Jangan lupa absen, karena absen nanti otomatis tertutup sendiri jam 6 sore. Ya. Karena saya set limitnya sampai jam 6. Oke, karena tidak ada pertanyaan, cukup. Ini jangan lupa di-share di grup aja, di-copy dulu linknya. Saya akan lanjut ke kelas berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin.